Shalom Jemaat Tangerang City Blessing. Senang sekali kita bisa berkumpul di ibadah online Tangerang City Blessing. Dan mari pada saat ini kita mau meninggikan Tuhan, sebab hanya nama Tuhan yang layak untuk ditinggikan. Kita katakan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Yes, Tuhan. Selama
Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau bermazmur bagi nama-Mu ya Tuhan. Mulut kami penuh dengan pujian dan pengagungan kepada Engkau. Karena kami tahu hanya Engkau yang layak untuk dipuji. Hanya Engkau yang layak untuk disembah. Hanya Engkau yang layak untuk diagungkan Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami percaya Engkau bukan hanya Allah yang menyelamatkan kami, tapi Engkau juga Allah yang memberikan kami hidup. Hidup yang berkelimpahan Tuhan, hidup yang berkemenangan ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini ya Tuhan, kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Tahan henti-hentinya mulut kami mau Tuhan mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada saat ini segala pujian, segala keagungan, segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hanya
siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan-jalan kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia percaya. Mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya kita sudah memuji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Terpuji namamu Tuhan Yesus yang baik. Kami boleh bersyukur, berterima kasih, kami boleh memasuki Tuhan minggu kedua di bulan Juli ini. Kami boleh tetap bersukacita, kami boleh tetap bersemangat Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Tiba saatnya juga Tuhan, kami boleh dengarkan firman-Mu. Firman kebenaran ini ya Bapa, yang boleh membawa kami Tuhan lebih dekat lagi kepadamu Tuhan, lebih mengenal lagi rancangan-Mu Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kuasai pikiran kami, kuasai hati kami juga Tuhan, supaya kami mendengarkannya juga Tuhan boleh mendapat berkat yang datangnya dari Tuhan. Terpuji namamu, urapi hambamu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya Tuhan, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mengucapkan shalom. Salam bagi kita semuanya. Kita percaya dan saya terlalu amat yakin kita boleh tetap sehat, kita boleh tetap ada sebagaimana kita ada semua karena Tuhan yang begitu baik. Kita boleh memasuki minggu kedua di bulan Juli, ya. Kita percaya waktu demikian cepat berlalu, tapi saya percaya juga Tuhan tetap menjaga dan melindungi kita walaupun ibadah kita masih tetap di dalam live streaming ini. Puji Tuhan,
Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya akan memberikan satu tema yang sangat luar biasa buat kita semuanya. Terlebih pada hari-hari ini, akhir-akhir ini, keadaan dunia semakin yang tidak menentu di dalam hidup kita. Namun ada satu hal yang membuat kita tetap kuat, yang membuat kita tetap ada arahan daripada Tuhan, yaitu tema kita memastikan ya ada Tuhan selalu di dalam aspek hidup kita. Saya ulangi lagi, pastikan ada Tuhan ya di dalam seluruh aspek hidup kita. Apa maksudnya itu? Nah, kita belajar suatu contoh firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 127. Mazmur 127 ayat yang ke-1. Nah, kita lihat Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat Tuhan, siapakah yang menulis pemazmur ini? Siapakah yang dikatakan apa ayatnya? Ayat pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya yakin dan percaya semua kita tahu ayat ini. Semua kita hafal ayat ini. Tetapi Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, siapakah yang menulis daripada latar belakang ya pemazmur di dalam Mazmur 127 ini? Tidak lain dan tidak bukan adalah Salomo. Nah, Salomo Bapak Ibu dikasih Tuhan adalah pengganti ayahnya daripada Daud. Daud menjadi raja digantikan oleh Salomo. Dan kita percaya Salomo itu luar biasa. Ya, dia tidak minta kekayaan, tetapi dia minta hikmat daripada Tuhan. Nah, ketika hikmat Tuhan diberikan oleh Salomo, maka hal-hal yang terjadi luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu dikasih Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah pasal 2 ayat 4 sampai 26. Nah, itu dikisahkan bagaimana pengkhotbah itu ditulis oleh Salomo, bagaimana kehidupan Salomo, apa yang didapati oleh Salomo dengan hikmatnya itu, kekuasaan, kekayaan, kedudukan, semuanya ya didapati oleh Salomo. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan? Penghujung daripada Pengkhotbah pasal yang ketiga di akhir dia katanya dalam dia katakan apa? Kesia-siaan di atas segala kesia-siaan. Nah, oleh sebab itu dia ingatkan kembali ya di dalam Mazmur 127 ayat 1 ini. Kita tahu Salomo itu adalah orang yang bijak. Semua orang yang mencari di pada zaman modern itu seperti apa yang dikatakan Salomo. Tetapi dia memberikan nasihat yang luar biasa pada kita. Apapun yang kita dapati, apapun yang kita peroleh, apapun yang kita capai, supaya apa? Supaya hidup kita tidak berujung kepada kesia-siaan. Artinya apa? Biarlah hidup kita ini memiliki nilai yang kekal. Karena apa? Karena apa yang kita dapati, apa yang kita peroleh, kita akan tinggalkan tak kala kita dipanggil oleh Tuhan. Tidak ada satupun yang kita bawa dalam kehidupan ini selain apa? Selain diri kita menghadap kepada Tuhan. Harta kita di mana? Harta kita ditinggalkan semua. Nah, artinya apa? Biarlah sisa hidup kita ini kita mempunyai nilai yang kekal. Bagaimana nilai yang kekal itu? Nilai yang kekal itu apalah? Jika Tuhan yang membangun rumah. Apa artinya itu Bapak Ibu dikasih Tuhan ya? Saya akan uraikan satu persatu. Jika Tuhan membangun, Tuhan yang mengawal, dan Tuhan memberikan. Nah, ketiga ungkapan itu artinya buat saya, yang pertama apa? Bahwa Tuhan itu harus menjadi inspirasi ya di dalam seluruh kehidupan kita. Seluruh tindakan kita. Artinya apa? Biarkan Tuhan yang memimpin ya kehidupan kita dari awal sampai akhirnya di dalam kehidupan kita. Kenapa demikian? Karena kita percaya sumbernya itu berasal daripada kehendak Tuhan, bukan karena ambisi kita, bukan karena kekuatan kita. Saya ambil contoh Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kata pertama Tuhan yang membangun. Saya baca dalam kitab Kolose pasal 3 ayat 17 untuk kita semuanya. Kolose pasal 3 ayat 17. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita lihat bersama-sama di sini. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, dan segala sesuatu yang kita kerjakan, baik itu dengan perkataan atau perbuatan,
Lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Artinya apa? Sebelum kita melakukan segala sesuatu aktivitas kita, sebelum kita melakukan apa yang akan kita kerjakan, apa yang kita akan pikirkan, apa yang kita akan lakukan, biarlah kita izinkan Tuhan yang mendahului daripada semuanya itu. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, ada satu contoh firman Tuhan kembali saya mau ingatkan di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Peristiwa waktu bagaimana perjamuan kawin di Kana. Itu waktu itu ada Yesus dan ada Ibu Maria. Nah, pada saat kejadian tatkala pesta-pesta itu terjadi, tiba-tiba pemilik pesta mengatakan anggur itu telah kehabisan. Nah, kita tahu Bapak Ibu dikasih Tuhan, anggur itu adalah minuman yang sangat favorit pada zaman dahulu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan? Ibu Yesus datang kepada Yesus. Dan dia katakan, apa yang kamu dapat lakukan? Cepat kamu lakukan. Kenapa? Karena kita lihat orang di pesta ini sudah pada bingung. Semua mereka pada ketakutan. Maksudnya apa? Maksudnya daripada Ibu Yesus, untuk Yesus melakukan segera apa yang dia lakukan. Untuk apa? Untuk supaya dia bertindak tanpa mendahului daripada Tuhan. Dan apa yang Tuhan katakan? Waktuku belum tiba. Nah, di sini kita belajar Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Yang pertama-tama dikatakan yaitu Tuhan yang membangun. Jangan melampaui daripada Tuhan. Jangan bertindak tanpa adanya campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus ya. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, supaya apa? Supaya kita tidak mengalami kegagalan, supaya kita tidak mengalami kekecewaan di dalam hidup kita. Akibatnya kita akan parah kecewa, kita akan marah, kita ngomel dengan Tuhan, kita komplain dengan Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak jadikan Tuhan sebagai inspirasi, sebagai guidance dalam hidup kita. Bapak Ibu dikasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Nah, yang kedua dikatakan apa? Tuhan yang mengawal. Nah, apa itu pengertian Tuhan yang mengawal? Nah, dikatakan apa artinya? Artinya itu dikerjakan dengan cara dan jalan Tuhan. Dikerjakan dengan cara dan kehendak Tuhan. Bukannya Bapak Ibu dikasih Tuhan, bukannya dengan cara kita, bukannya dengan ide kita, kepikiran kita, kepintaran kita, kehebatan kita, bukan. Nah, tetapi semata-mata kita betul-betul mendahului Tuhan. Kita pun juga akan terus mengikuti Tuhan dengan cara dan pola Tuhan. Makanya firman Tuhan di Salomo katakan, Amsal Sulaiman katakan apa? Banyak yang dikatakan jalannya lurus, tetapi ujungnya maut. Nah, kita belajar di sini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saya percaya yang kedua ini sungguh luar biasa. Kalau kita mengikuti dengan cara Tuhan, maka kita belajar kehendak Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita akan sampai kepada titik maksimal yang luar biasa. Yang kedua adalah apa? Yang kedua itu adalah kita Tuhan yang mengawal. Kita izinkan cara Tuhan yang bekerja. Seperti tadi saya ambil contoh, ada kaitannya dalam Yohanes pasal 2, ya, cara Tuhan. Biar waktu Tuhan yang bekerja. Air berubah menjadi anggur. Luar biasa. Nah, saya percaya yang kedua ini boleh menjadi berkat buat hidup kita. Supaya apa? Supaya tindakan kita, cara kita, bukannya cara kita sendiri, tapi berdasarkan daripada caranya Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita lihat lagi di dalam Yesaya pasal 55. Di dalam Yesaya pasal 55, ayat ini juga mengingatkan kita. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Ingat baik-baik ya, Yesaya katakan sebab rancangan kita, rencana kita bukanlah rancangan diri kita sendiri. Nah, kita lihat Tuhan punya rencana yang luar biasa. Saya selalu berpikir dan saya selalu katakan, sebelum kita berpikir, Tuhan sudah berpikir dalam kehidupan kita. Sebelum Tuhan melakukan segala sesuatu, kita melakukan segala sesuatu, Tuhan lebih dahulu melakukan yang lebih luar biasa dalam hidup kita. Kita sebenarnya enak, kita tinggal ikuti apa caranya maunya Tuhan. Apa caranya Tuhan? Dan dikatakan lagi, dan jalanmu bukan jalanku. Nah, udah jelas dikatakan demikian firman Tuhan. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Kita boleh berencana, kita boleh merencanakan rancangan ini dan itu, tetapi kita kembalikan semuanya kepada Tuhan. Bapak Ibu ini kasih Tuhan. Luar biasa. Puji Tuhan, haleluya ya. Nah, saya bacakan lagi. Sebab seperti hujan dan turun salju dari langit
dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang memakan. Ayat 11-nya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulut, ia tidak kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi, wah ini ayat ini sungguh luar biasa. Lanjutnya, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Artinya apa? Kalau Tuhan dilibatkan, kalau Tuhan campur tangan, Dia tidak akan mengecewakan kita semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Ingat, kita bukan kepintaran kita, bukan kehebatan kita, bukan rancangan kita sudah bagus semuanya, tetapi kita kembalikan lagi dengan Tuhan. Sama seperti pada saat-saat sekarang ini. Tahun 2020 ini awal, siapa yang sangka 2009 kita berdoa, kita mati-matian Tuhan, tahun berkat dan sebagainya. Kalau bisa penyakit semua kita jauhkan semuanya. Kalau bisa bisnis kita mulus, hidup kita mulus dan sebagainya, tidak ada masalah. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan buat semuanya berubah dari apapun juga. Apakah kita mau marah? Apakah kita mau ngomel sama Tuhan dan sebagainya? Kenapa ini Tuhan harus terjadi? Tidak demikian. Kita percaya Allah turut bekerja bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan. Di balik semuanya yang terjadi pada saat ini, kita percaya Allah punya rancangan yang khusus bagi setiap umat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya ya. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya lanjut kepada yang ketiga. Yang ketiga ini adalah dikatakan Tuhan yang memberikan. Apa artinya Tuhan yang memberikan? Artinya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita kembalikan hanya untuk mempermuliakan daripada Tuhan. Hanya untuk membesarkan nama Tuhan, bukan kemegahan kita, bukan kegagahan kita. Ini hasilnya saya, ini saya bisa, tanpa Tuhan juga saya bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Saya baca buat Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita diingatkan oleh Rasul Paulus yang luar biasa. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 yang berbunyi demikian. Kolose pasal 3 ayat yang ke-23. Apapun yang kamu perbuat, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, dikatakan di sini, ya, perbuatlah dengan segenap hati kita. Perbuatlah dengan segenap, bukan setengah hati. Perbuatlah dengan segenap hati kita. Ya, dikatakan sini seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Artinya apa? Yang kita lakukan semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Kita tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, baik itu berkat Tuhan, baik itu kepintaran, baik itu apapun kita lakukan pakai buat kemuliaan Tuhan. Kita diberikan harta yang berlebih, pakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita dipakai kepintaran yang lebih, kita pakai untuk kemuliaan Tuhan, dan sebagainya dan sebagainya. Kenapa begitu Bapak Ibu dikasih Tuhan? Karena kita percaya jangan pernah sekali-kali kita mencuri kemuliaan Tuhan. Karena kita hanya alat di tangan Tuhan. Tidak lebih daripada itu. Kita lahir tidak membawa apa-apa. Kita lahir tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai kita dipanggilnya pun kita tidak membawa apa-apa. Haleluya, puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang ketiga adalah Tuhan yang memberikan semuanya. Kita ada sebagaimana kita ada semua karena Tuhan. Jangan coba-coba kita mencuri kemuliaan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita diingatkan firman Tuhan di dalam Markus pasal 11 ayat 7 sampai 8. Kita teringat waktu peristiwa itu, Yesus masih ada di muka bumi. Dia harus melewati Yerusalem. Dia memasuki kota Yerusalem. Dia menunggang apa? Dia menunggang keledai. Dia menunggang keledai, dan apa yang terjadi? Orang-orang yang menyambutnya begitu luar biasa. Orang-orang begitu respeknya sekali. Sampai ada yang memberikan permadani untuk agar apa? Agar Tuhan Yesus boleh lewat di depannya. Nah, tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dikasih Tuhan? Nah, keledai yang dinaikkan Tuhan Yesus itu, dia merasa bangga. Dia pikir menghormati keledai itu. Dia pikir, wah, dia mendapat respek yang luar biasa. Salah minta ampun Bapak Ibu. Ya, orang salah menilainya. Dia anggap, wah, ini orang-orang menghormati saya. Orang pada respek. Dia lupa orang-orang itu menghormati daripada siapa yang ada di atas keledai itu. Nah, kita Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi saya mau ingatkan, sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, jangan kita pernah menyombongkan diri kita seolah-olah kita bisa
tanpa Tuhan itu sama sekali itu tidak benar, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah, saya mau simpulkan daripada semuanya ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan ya. Nah, artinya apa? Kenapa saya katakan pastikan ada Tuhan di dalam seluruh hidup kita, aspek hidup kita. Jangan separuh-separuh. Ya, jangan kita katakan ini Tuhan, ini saya, jangan. Apalagi saat-saat seperti ini. Tidak lagi ada kekuatan yang kita bisa andalkan selain daripada kekuatan kita, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Nah ya, puji Tuhan Bapak Ibu dikasih Tuhan, lewat firman Tuhan ini ya, saya percaya dan saya terlalu amat yakin ketika kita mengizinkan Tuhan yang bekerja, ketika kita Tuhan mengizinkan ya, dia dengan cara dia sendiri. Apakah kita jadi bodoh? Apakah kita jadi tidak? Tuhan memberikan hikmat daripada apa yang harus kita lakukan dan dikerjakan. Yang berikutnya, kita mau persembahkan semuanya kemuliaan daripada Tuhan. Ketika kita lakukan, wah hasilnya sungguh luar biasa, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Firman Tuhan, saya tidak panjangkan, saya percaya ini boleh menjadi berkat dan kita boleh makin mengerti bahwasannya hidup yang bernilai, hidup yang memiliki nilai kekal, yaitu hidup yang mengerti arti sesungguhnya Yesus ada dan Yesus diizinkan di dalam kehidupan kita untuk melakukan hal-hal yang luar biasa di dalam hidup kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dan amat baik. Firman-Mu kami sudah sampaikan ya Bapa, dan kami percaya Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu menjadi benih yang bertumbuh dan berbuah yang luar biasa Tuhan. Berkati setiap umat-Mu yang mendengarkannya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Kita akan berdoa kembali. Kita akan berdoa dan sekaligus saya akan menutupnya ya di dalam doa berkat. Mari kita kembali berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan, bahkan kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yang boleh mengingatkan kami bahwasanya kami tidak ada apa-apanya Tuhan tanpa Engkau ada dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah di dalam keadaan ini apapun juga Tuhan, sesulit apapun, biarlah Tuhan terus memberikan kekuatan bagi pemerintahan kami, baik di pusat maupun di daerah, bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan para menteri-menterinya semuanya Tuhan. Engkau memberikan kekuatan bagi dia ya Bapak, supaya lewat itu Tuhan, kami sebagai bangsa Indonesia ini boleh menopang terus di dalam doa ya Bapak. Bapak di surga, tidak lupa juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu ya Bapak. Oh, kami percaya di saat-saat inilah Bapak, Kau kuatkan jemaat-Mu yang sakit Tuhan boleh sembuhkan, yang lemah Tuhan boleh kuatkan, yang tidak ada jalan keluar Tuhan memberikan jalan keluar ya Bapak, yang membutuhkan ekonomi kiranya Tuhan melimpahkan berkat-Mu ya Bapak bagi jemaat-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami percaya pemeliharaan-Mu seterusnya akan terjadi bagi umat-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih buat segala kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami, buat napas yang selalu Tuhan berikan bagi kami ya Bapak, untuk kami boleh menghadapi hari-hari ke depan bukan dengan sendiri kami Tuhan, tapi bersama-sama dengan-Mu ya Bapak. Kami akhiri juga Tuhan ibadah kami pada saat ini ya Bapak, dan pertemukan kami pada minggu depan yang tanpa kurang suara pun dalam kehidupan kami, dan kami siap Tuhan diberkati oleh-Mu. Terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus melalui persekutuan Anak dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali kedua. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan memberkati kita. Amin.